Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan sistem kearsipan untuk dokumen akreditasi madrasah, di mana sistem ini dapat mengintegrasikan Google Form dan Google Drive. So, sistem seperti apa sih ini? Jadi, sederhananya sistem ini tuh dapat membantu pengguna atau penginput untuk mengorganisasikan ataupun mensortir dokumen agar lebih tertata dan juga mudah untuk dikelola. Jadi, seperti contoh, di sini kita memiliki beberapa dokumen untuk akreditasi yang belum terorganisir dengan baik. Nama yang masih acak dan juga ada folder-folder yang masih bergabung. Nantinya, dengan sistem ini, dokumen tersebut akan tersortir sesuai dengan kategorinya agar lebih mudah dikelola. Oke, tutorial kali ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tutorial untuk pengguna atau penginput, dan tutorial yang kedua akan membahas tentang tutorial untuk administrator atau pihak sekolah yang berurusan dengan akreditasi madrasah. Oke, langsung saja kita masuk tutorial yang pertama. Untuk pengguna, pertama-tama kita menuju ke Google Chrome atau browser jenis lainnya. Lalu kita klik akses link sistem yang sudah disediakan oleh pembuat sistem, lalu kita enter saja. Oke, kemudian kita diperintahkan untuk login ke akun Google. Di sini saya contohkan menggunakan akun ini. Kita masukkan emailnya. Lalu selanjutnya jangan lupa memasukkan password yang benar, kemudian kita tunggu sejenak. Oke, setelah itu kita akan dihadapkan pada tampilan awal Google Form-nya. Dapat dilihat. Di sini terdapat keterangan yang bisa kita baca dan juga kita teliti. Nah, untuk menginput dokumen, pertama-tama kita masukkan email ke kolom email. Email di sini berguna agar nantinya administrator itu dapat melihat dan juga memonitor siapa saja sih yang menginput dokumen ke dalam sistem ini. Kemudian kita isikan kolom nama file atau dokumen. Kita harus memperhatikan bagian ini karena nantinya dokumen yang kita input itu namanya akan otomatis terganti dengan yang kita isi di sini. Saya contohkan di sini sertifikat prestasi siswa. Oke, kemudian untuk kolom deskripsi bisa kita isi keterangan mengenai dokumen tersebut. Ini berguna agar nantinya administrator itu bisa mengetahui tentang dokumen ini di database sebelum membukanya. Jadi, ini untuk informasi tambahan saja ya. Lalu, pada tanggal arsip, kita isikan kapan dokumen ini didokumentasikan, bukan tanggal upload. Nantinya ini menjadi keterangan pada nama dokumen yang kita input. Kemudian, kita pilih jenis atau kategori dokumentasinya. Nantinya dokumen yang kita input akan otomatis masuk ke folder yang sesuai kita pilih di Google Form tadi. Di sini saya contohkan dokumen prestasi siswa. Kemudian upload dokumennya. Apabila jenis dokumennya sama, maka kita bisa mengupload secara sekaligus maksimal 10 file. Di sini saya contohkan 4 dokumen sertifikat siswa ya. Oke, kita tunggu proses upload. Nah, jika sudah, klik kirim. Lalu kita bisa klik link Google Drive ini untuk melihat dokumen yang sudah kita input sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat dokumen yang baru kita input, yaitu dokumen prestasi siswa. Di sini sudah terupload, ada 4 sertifikat prestasi siswa. Nama dan tanggalnya sudah sesuai dengan apa yang kita input tadi. Hal ini membuat kita lebih mudah memilah dan juga mengolah dokumennya. Kemudian di sini saya coba untuk kembali ya. Lalu kita coba input lagi dengan data yang berbeda. Di sini saya akan menggunakan email yang sama.
Lalu untuk nama arsip saya buat namanya yaitu laporan keuangan. Lalu deskripsinya bisa disesuaikan ya. Saya contohkan seperti ini. Lalu isi tanggal arsipnya. Kemudian untuk jenis arsip saya memilih laporan keuangan seperti yang tadi ya. Lalu kita upload filenya seperti mengupload file seperti biasa. Jika sudah, lalu kita kirim. Nah, di sini kita bisa melihat dokumen yang sudah kita input tadi. Di sini terdapat 2 file karena sebelumnya saya sudah menginput file satunya lagi ya. Oke, kita kembali, kita akan melihat dokumen yang awal tadi yaitu dokumen prestasi siswa. Nah, di sini kita sebagai pengguna tidak dapat menghapus ataupun memindahkan file yang sudah diinput. Jadi, apabila ada kesalahan input atau ingin menghapus dokumen yang sudah diinput, kita harus menghubungi terlebih dahulu admin atau pihak sekolah. Oke, sekarang tutorial untuk admin atau pihak sekolah. Langsung saja kita buka browser lalu ketik Google Drive. Nah, kemudian kita login. Di sini saya menggunakan akun lain ya, karena akun admin sudah disediakan oleh pihak madrasah. Lalu kita masukkan emailnya. Kemudian masukkan passwordnya. Lalu klik selanjutnya. Nah, kita sudah berada di halaman Google Drive admin. Di sini kita bisa melihat folder arsip akreditasi 2025. Di sini kita bisa melihat dokumen-dokumen yang sudah diupload oleh pengguna. Lalu saya contohkan untuk menghapus sebuah dokumen. Nah, sudah berhasil terhapus. Begitupun dengan dokumen-dokumen yang lain ya. Kemudian kita juga bisa melihat file spreadsheet dari sistem ini. Di dalam spreadsheet ini kita bisa melihat siapa sih yang menginput, file apa yang diinput, deskripsi file yang diinput, dan juga kapan dokumen tersebut diinput. Kemudian kita juga bisa melihat Google Form dari sistem ini. Di sini kita bisa mengedit formulirnya apabila terdapat perubahan. Di spreadsheet ini kita bisa memonitor data yang sudah diinput oleh pengguna. Oke, mungkin itu saja tutorial untuk kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.